Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video ini kita akan mendebat Christian Prince yang dibantu oleh seorang liberal Irak, yaitu saudara Ahmad Al-Kabazandi, yang menyebutkan bahwa Al-Quran bukan dari Allah, dan semua fakta itu dapat kita patahkan. Selamat menyaksikan. Hello everyone, and peace of Christ to all of you. Today our topic about a Muslim sheikh. He is from Iraq and he is asking questions about how the Quran can be from God. Yet the Quran says stupid things. I will let him speak in Arabic and I will translate what he say, and we will make our comments. Now remember, this guy, he don't say he is an ex-Muslim. No, he's a sheikh still. All what he's saying, Quran cannot be from God. It's a stupid book. He worship Allah, but he don't accept the Quran to be the book of God. Sungguh aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa sempurna menyembah Allah, tapi di sisi lain dia menolak firman yang telah diturunkan melalui utusan yang karim, yaitu Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih percaya kepada kitab-kitabnya termasuk daripada rukun iman. Tapi begitupun kita coba mendengar penjelasan apa yang disebutkan oleh orang yang disebut Syekh oleh Christian Prince, sehingga dia perlu meminta bantuan dari orang ini untuk kembali melemahkan Al-Quran, berusaha memadamkan Al-Quran dengan meminjam tangan daripada orang lain. Mari coba kita lihat juga seperti apa penjelasannya. Listen carefully and let us see what the sheikh want to say to us. This is the start of the video. The sheikh, he just said, when we say the Quran is the word of Allah, this is the most insult to Allah. What else? Astagfirullah. Perkataan pembukaan yang dahsyat, mengguncang, bahwa yang menyebutkan Al-Quran ini perkataan Allah termasuk penghinaan besar terhadap Allah. Menyebutkan Al-Quran ini adalah bukan perkataan Allah, maka ia sudah termasuk dalam 3 kategori yang ia ragukan. Yang pertama, ia meragukan yang menyampaikan. Yang kedua, ia ragu dengan yang disampaikan, dan ragu orang yang menerima apa yang disampaikan. Yang ragu dia siapa yang menyampaikan, berarti ia meragukan malaikat Jibril. Yang kedua, dia meragukan apa yang disampaikan, yaitu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ia ragu dengan kepada siapa ini disampaikan, dan berarti ia meragukan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semoga kita terpelihara. Coba kita lihat lagi video selanjutnya. أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. We should never let a holy God be attached to such a stupid thing. That this is an insult. هذا كلام بشر. This is the words of a human being. مستحيل أن يكون فيه هذه اللخبطات. This is a human being words, and there is no way God will say such a thing messed up. البلاغية والعلمية. In the language and in science. Subhanallah, ia menyebutkan bahwa ada kekacauan dalam bahasa maupun sains dalam Al-Quran.
Dan disebutkan dalam surat Al-Haqqah 40, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, di ayat 41-nya. Dan bukanlah pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ini disebutkan di ayat 42-nya. Di 48 disebutkan, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah menghina, merendahkan sesuatu, pelajaran apa yang akan kita dapatkan lagi dari situ? Akan jauh dari situ. Karena dia sudah meletakkan suatu ponis bahwa secara bahasa dan secara saintifik Al-Quran kacau. Coba kita lihat seperti apa kekacauan yang dia pikirkan dan Christian Pers jadikan landasan. They say that Ahmad Qabbanji, this is his name, he is insulting Allah. The fact, no. They are the one who insult أنا Allah. أقول أنتم تطعنون السلفيين وعلماء الإسلام، أنتم تطعنون في الذات المقدسة إذا نسبتم هذا إلى الله. You are the one who insult Allah, not me, by saying that the Quran is from Allah. النبي ما جاب حجة على أن هذا هو جبرائيل. Muhammad, the Prophet Muhammad, supposedly is saying, he never brought any proof that the one who spoke to him is Jibreel. What is the proof? هو يعرفه قبله، لا هو طلب جنسيته، جوازه، هويته، بطاقة تموينية، شيء حتى يعرفه. He never met him before. He never asked for a proof that he is Jibreel from God. He don't know anything about him. He don't even know. They did not ask him, do you have a passport? Do you have a proof? Anything. So how he knew that this is Jibreel? هو قال أنا جبرائيل صدقني. The guy, he said, I am Jibreel. Muhammad says, okay. احنا ما نصدق، احنا لازم نثبت. الله قال لك مباشرة خاطبك، راح ادز لك واحد اسمه جبرائيل، انت اخذ بكل كلامه. If somebody told you that I am sent by God and my name is Jibreel, that's it, you take his words. You don't question or prove anything. Bukti apa lagi yang mau dipertanyakan? Sudah terlalu banyak bukti yang bisa dipaparkan untuk membuktikan bahwa yang menyampaikan itu adalah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa firman Allah. Bukti apa? Turunnya surat pertama, seorang Nasrani, seorang Syekh Waraqah bin Naufal, ia yang menulis Alkitab dalam bahasa Arab, ya Syekh juga disebutkan, yang tua dan buta, tapi dia meyakini bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk namus sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ia berkata, kalau sekiranya aku masih muda, sekiranya aku masih hidup. Ini ia katakan setelah Nabi menceritakan kejadian yang menimpa beliau alami, beliau ceritakan. Ini yang disebutkan oleh Waraqah. Lalu Nabi pun bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah pun menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti, dan sekiranya aku mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu. Ini perkataan seorang Nasrani, seorang penulis Alkitab dalam bahasa Arab, seorang syekh yang telah mapan. Dia meyakini Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu ketika kita tidak meyakininya, Anda tidak meyakininya, itu salah siapa? Oke, kurang bukti. Saya tambah satu lagi. Kejadian
ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7 hanya dalam satu malam. Bukankah itu juga bukti bahwa Jibril lah yang membawa Nabi Muhammad SAW? Hal yang mustahil pada hari itu tapi bisa terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu yang ada hanya kendaraan unta. Dan bukti di perjalanan juga ada. Baru berapa tahun terakhir, berapa abad terakhir kita bisa berpergian begitu jauh dalam waktu yang dekat. Berapa lama waktu yang ditempuh hanya kita baru bisa sampai ke bulan. Nabi Muhammad SAW telah sampai ke langit ke-7. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang dalam perjalanan darat itu bisa mencapai sebulan. Semua Nabi tempuh dalam waktu hanya satu malam. Kurang bukti. Oke, kita tambah satu lagi. Ayat-ayat yang Anda pegang, yang kita pegang saat ini, Al-Quranul Karim, itu adalah bukti daripada adanya wahyu yang dikirimkan dari utusan yang karim, Jibril alaihissalam, Al-Quran. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kitab yang sempurna. Silahkan kalau mau dibantah. Itu 3 bukti nyata yang telah bisa kita baca, kita lihat, kita rasakan. Anda gak percaya? Itu hak Anda. Kami hanya menjelaskan, menyampaikan. Oke, silahkan lanjutkan. Apa yang ingin mau disampaikan lagi? By the way, the video of his channel, it is down in the info in case for those who speak Arabic. لا يمكن للإله العظيم أن يتكلم بمثل هذا الكلام. It's impossible for a great God to speak in such a silly language. بكل هذه التناقضات. All these contradictions. وبكل هذه الضعف البلاغي. And the weakness in the Arabic language. You see, the Muslims, they say Quran is amazing Arabic. Do this guy, he speak Arabic? Is he a person who knows what Arabic is? الموجود. الآن نأخذ سورة ونأخذ خطبة أيضا أخرى. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. He is reading from the chapter of Ar-Rahman. So he says Ar-Rahman, he taught the Quran. خلق الإنسان. إذن أول شيء علم القرآن ثم خلق الإنسان. عشان أنت تعلم القرآن علما. He says the Quran says that Allah, he taught the Quran and then he created the human. So he's saying, okay, Allah was teaching the Quran to who? If there's no human yet. This is not about science, this is about now language, Arabic language. You don't do that. إذا بعدك ما خلق الإنسان. المفروض يقول خلق الإنسان علم القرآن. He should say he created the man, human, and then he taught the Quran. You don't say he taught the Quran and then he created the man. تعلم القرآن للجن. هو القرآن نزل للعرب. You were teaching Quran to who? To the genie? The Quran was sent to the Arab. فإذا الإنسان أول ما خلق ثم القرآن. الآن يقول. Supposedly, the one who was created first is the human, and then the Quran come, because this Quran is made for the human, right? الرحمن علم القرآن علما علم ما ندري. Allah, he taught the Quran to who? We don't know. To who? We don't know. هو القرآن بعدين صدر بعد وجود الإنسان. The Quran came long after the human being was created. Menyebutkan bahasa Al-Quran kacau, menyebutkan Al-Quran berkontradiksi karena lebih dulu Al-Quran diajarkan daripada manusia diciptakan. Ini pembukaan dari surat
Ar-Rahman. Tidak ada yang bertentangan kalau kita paham apa yang pertama kali diciptakan Allah. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena untuk menuliskan takdir segala sesuatu masa. Bisa dilihat dalam hadis dalam Sunan At-Tirmizi 2081. Ini disebutkan dari riwayatnya Abdul Wahid bin Sulaim. Dia berkata, aku memasuki Mekah, kemudian aku menemui Atha bin Abu Rabah. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, sungguhnya penduduk Bashrah memperbincangkan masalah qadar. Lalu Atha menjawab, wahai anakku, apakah kamu membaca Al-Quran? Lalu ia menjawab, ya. Atau melanjutkan, bacalah surat Al-Juhrub. Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, dan sungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab lauh mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Ini di surat Az-Zukhruf. Ini sekaligus membantah pernyataan Christian Prince dalam video yang lain bahwa bahasa Arab adalah bahasa langit, bahasa yang pertama kali digunakan dalam Al-Quran dan digunakan di dalam Ummul Kitab. Dalam lanjutan hadisnya disebutkan, Atok bertanya kepada Abdul Wahab, apakah kamu tahu maksudnya Ummul Kitab? Lalu Abu Wahab menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Atok berkata, sesungguhnya Ummul Kitab adalah kitab yang ditulis oleh Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, dan di dalamnya terdapat ayat yang menyatakan bahwa Fir'aun termasuk penghuni neraka, dan di dalamnya terdapat ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Apa artinya ini? Sebelum manusia diciptakan, Al-Quran itu sudah diciptakan duluan, sudah dituliskan duluan dalam kitab Lauhul Mahfuz, Ummul Kitab. Dan ini telah diajarkan Allah terlebih dahulu, jauh sebelum manusia diciptakan, bahkan jauh sebelum bumi ini diciptakan. Jadi kepada siapa diajarkan? Allahu a'lam bissawab. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Kalaupun disebutkannya tadi jin, silahkan, bisa juga menjadi tafsirnya itu. Mungkin ini aja untuk menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di situ. Oke, silahkan lanjutkan. And the stars and the trees, they bow down to Allah. Actually, the najm here, it's coming not as a star, it's coming as a small plant or like a small tree. إذا هو كل الكون ساجد الله، بعد ليش تخصصه بالنجم؟ النجم يعني النبات الصغير. النجم والشجر يسجدان، مفخر الله الشجر يسجد. I mean, what does God, talking about? He said that a small plant and big plant, trees, they bow down to Allah. I mean, what is this? If this is the God who created the universe, he is proud that the trees, they bow down to him? Small trees and big trees? وكل المخلوقات تسجد.
Shouldn't all the creatures are bowing down to Allah supposedly? ليش تخصص بس الشجر؟ Why only you say trees? What's special? Apa istimewanya tumbuhan, rumput kecil, dan pepohonan disebutkan tunduk kepada Allah? Apa hikmahnya? Apa nggak bisa kita berpikir? Kita yang manusia punya akal, punya hati, tapi nggak mau tunduk kepada penciptanya, nggak mau patuh kepada perintah kepada Allah, malah menyebutkan kitabnya ini bukan diturunkan dari Allah. Bagaimana? Udah jelas, ini hikmahnya. Oke, lanjut. زين. والسماء رفعها ووضع الميزان. And the sky, he raised it and he made a scale. زين. هذا بعد بحوث علميه شلون الرفع؟ اساسا ماكو رفع للسماء. According to science, there is no such a thing. It's called he lift up the sky. لانه السماء هي كرات تطوف بالسماء. You know, he's saying like the earth is supposedly is like a ball is swimming in the sky. So how you say we lift up the sky? ما يعني مو فقط سقف الله رفعها. How it's a ceiling Allah he lifted up. What is that? هاي توهم الفكر الجاهلي. This is illusion of the stupid ones, the ignorant. Inilah pemikiran, pendapat yang hanya berdasarkan logikanya semata. Ia bawakan ilmunya untuk mengukur ilmu Allah. Bukankah seharusnya ketika kita mau belajar ilmu Al-Quran, maka pahami dengan ilmu Al-Quran. Jika kita mau belajar ilmu Allah, maka gunakan ilmu Allah. Bukan membawakan hanya sekedar logika kita. Yang mana yang Anda sebut langit? Yang mana batas langit? Apakah ujung ufuk, ujung cakrawala, atau sebatas Anda sebut tadi globe, bulatnya bumi itu langit? Wow, belum. Ketika orang berangkat ke bulan, terbang ke bulan, yang mana yang dia sebut langit? Yang mana? Mana langit pertama? Mana langit kedua? Yang mana yang disebutnya langit? Inilah yang Allah sebut, Allah tinggikan langit. Karena memang langit telah ditinggikan dan Dia menciptakan keseimbangan. Maha suci Allah. Lanjutkan. زين. ألا تطغوا في الميزان يا أيها الناس لا تطغوا في الميزان. Oh people, don't mess up the scale. The scale is like when you buy and sell. Let's say you want to buy 3 kilograms of potatoes. So don't cheat and make them less than 3 kilograms, okay? على راسي. نصيحة أخذناها. Okay, this is a good thing. We take an advice. Don't play with the scale, okay? زين. بعد شنو؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. And he says, keep repeating again. Be just in the scale and don't play with the scale. مو هسه أنت قلت لنا لا تطغوا في الميزان. But you just said in the verse before it, don't play with the scale. هذا شنو؟ What is this? You know what I'm saying? He's saying if you just say to me, don't play with the scale, and we say thank you, why you are repeating the same thing in the verse just after? The same exactly. Mereka menyempitkan makna mizan hanya sekedar neraca, padahal bisa juga keseimbangan. Dianggapnya bahwa ini nasihat yang sama persis, tapi tidak sama, atau tidak serupa. Sama tapi tidak serupa. Yang pertama itu adalah bentuknya larangan, nahi, yaitu agar jangan melampaui batas pada keseimbangan, pada neraca. Lalu ayat selanjutnya, tegakkanlah timbangan dengan seadilnya dan janganlah mengurangi keseimbangan itu, janganlah mengurangi neraca itu. Sama, beda, sama, hampir persis sama, boleh, iya.
inilah untuk lebih menekankan bahwa perlunya ditegakkan timbangan yang adil. Diingatkan dulu, lalu diperintahkan untuk menegakkan yang adil tanpa mengurangi timbangan itu. Ini bahasa Al-Quran. Kalau dengan bahasa keimanan ini indah, tapi nggak tahu bagi Anda yang memahaminya seperti sama-sama, yang seperti sama persis seakan-akan seperti mubazir kata-katanya ya. Tidak. Anda sering dalam satu video ini aja, coba ingat berapa kali Anda mengulang kata-kata yang hampir sama. Bukan hampir sama pun kadang, sama. Sedangkan Al-Quran menggunakan kata-kata yang sama itu lebih untuk menekankan agar kita menjadi lebih ingat dan lebih waspada terhadap peringatan Allah. Oke, silakan lanjut. Syekh Ahmad dan Christian Prince. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. يعني النعم الإلهية جاي يعدل النعم الإلهية بعدين شو فشيء عجيبة. And then after what? Crazy stuff. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. And he says, in what in the favor of your God you accuse of a lie? من هم ما ندري. He's talking to who? غير أول شيء تجيب الإنس والجن بعدين تقول. هسه لحد الآن ذكر الإنس والجن ما جاء. Until now he did not mention. He's talking to who? Did not mention neither genie or a human. بعدين ذكر الإنس والجن. يعني هاي الآية منو فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما من هم؟ Those who are those, you know? And here it's coming like for two individual. Who are those two? Shouldn't you mention before you tell us you're talking to who and about who? أنت ما ذكرت الجن والإنس. And until now he did not mention neither genie or a human. So he's talking to who? Loh, kenapa ragu? Udah disebutkan dua, manusia dan jin. Kenapa mesti ditanya lagi? Nggak usah meragukan sesuatu yang sudah jelas. Ya udah, memang untuk jin dan manusia. Dan disebutkan sendiri dalam satu surat bahwa jin juga mendengar, membaca Al-Quran. Oke, silahkan lanjut. هسه عددت النعم الإلهية. قلت يا أيها الناس لا تطغوا في الميزان. رأسا تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. You know what is the connection? He's saying like you said how blessing Allah He gave to us, and then suddenly you speak about the scale, and then you speak about two. They should not accuse Allah of lying. But who are they? Kenapa mesti diulang-ulang? Udah jelas bahwa ini perkataan untuk keduanya, ya untuk manusia, ya untuk jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. زين بعدين وراها يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي. هل هذا معقولة؟ أول ما يجيب الفاعل يجيب الاسم الظاهر بعدين يجيب شنو الضمير. مو هنا يجيب يعني أي بلاغة هذه. There's a stupid mistakes always, that you don't talk about a person before you mention who is the person you are talking about. يجيب الضمير قبل الاسم الظاهر. You bring, like you say he, but you don't say who is he. You know what I mean? Mentioning he without saying he who. Who is he? هذه بلاغة هذه. Oh, this can be a good language. وكل هاي المآسي البلاغية في القرآن المفسرين والبلغاء يصوروها أنه هذه قاعدة بلاغية. All those disasters in the Quran,
the Muslim scholars, they claim that this is the base of a grammar. Like this is the Quran created this base, which is obviously not from Arabic and it's stupid. But because it's in the Quran, they have to say, oh, the Quran must be right. قاعدة تقديم الضمير على الاسم. Where you put he before you put the name, you know, you never mention the name and you put he before. هي خطأ. But this is wrong. إذا هي أول اسم الظاهر بعدين. Then you put the name and then you put the he for or she. الضمير يعود على المتقدم. The one, this he or she should go back to the person you spoke about already, not the opposite. لكنه مفسرين وعلماء الإسلام رأسا يسووها في قاعدة بلاغية والقاعدة أي اختراع القرآن. And they say, oh, this is a grammar made by the Quran, and they make it a grammar. They which means they fabricate. وما جاء زين. وخلق الجان من مارج من النار. زين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هو الصلصال هو الفخار. Let me explain to you what he's saying here. Just to show you the verse he was mentioning about. And here you will see that how stupid this verse is. He says, خلق الإنسان من صلصال كالفخار. من صلصال كالفخار. Let us hear what he will say and we will die laughing. We will go back here. شنو معنى كالفخار؟ يعني جاي تشبه الشيء بنفسه. تراجعون اللغويين، الصلصال هو الطين الجاف المحمى على النار، هو الفخار. So look what he's saying. You go check any dictionary, you will find that salsal is the same word for fakhar. So how you say he made him from salsal kal fakhar, but what fakhar is a salsal. Salsal simply is a clay which is heated by fire, and this is what fakhar is. You see here in translation in English doesn't show, but it's stupid. It's like saying the water is the same as the water. What kind of God? He do not know that salsal and fakhar is the same word. You know what I mean? Obviously the one who wrote the word, he do not know that this is the same word. Alright? Yang menyebutkan kedua kata itu sama, artinya ya Anda berdua beranggapan bahwa Allah nggak tahu keduanya itu sama artinya. Allah mentakkan itu nggak sama. Kata salsalin itu diulangi Allah dalam surat yang berbeda. Di surat Hijr itu sudah disebutkan sebelumnya. Ada di ayat 26, ada ayat di 28, ada ayat di 33. Di 26-nya disebutkan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Apa artinya? Min salsalin itu dari tanah kering yang belum masak. Maka sungguhnya seorang yang telah mengeringkan tanah, jika tanah itu digerakkan dilubangi, maka tanah itu akan menjadi kalfahor, seperti tembikar. Maksudnya keringnya tanah itu walaupun belum dimasak, seperti telah dimasak dengan api, maka dia mengering seperti tembikar. Dan tembikar adalah tanah yang telah dimasak dengan api. Ini disebutkan dalam tafsirnya Imam At-Tabari, yaitu dari riwayatnya Abu Badah dalam Majas Al-Quran. Dan dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa kata al-salsal adalah tanah yang dihaluskan. Kalau kita merujuk pada surat Al-Hijr bahwa min salsalin adalah tanah kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan Ikrimah itu menyebutkan bahwa min salsalin kal fahor adalah tanah kering
seperti tembikar, di mana al-salsal adalah tanah yang dicampur dengan pasir sehingga menjadi seperti tembikar. Jadi jelas beda keduanya. Kalau Anda menyebutkan itu sama, ya itu Anda lah. Oke, silakan lanjutkan. Serupa tapi tidak sama ya. Mungkin itu aja jawaban singkatnya. Oke, silakan Saudara Ahmed dan Saudara CP Christian Prince. الفخار تشبه بالفخار، الفخار تشبه بالفخار. You say Fakhar is the same as Fakhar? You say Pepsi is the same as Pepsi? Masih udah diulangi lagi. Ya, udah jelas itu serupa tapi tidak sama. Dua hal yang berbeda. Not Pepsi, itu Pepsi bukan. Bisa Pepsi Coke atau lainnya. Oke, lanjut. هاي شلون؟ زين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. زين. The Lord of the two East and West. المشرقين كلها لها 20 تفسير. All of this have like a 20 interpretation. You know, the Muslims, in order to explain how stupid Muhammad is, they give you all the interpretation trying to solve the problem. How in the world we have two East and two West? You see it? Kenapa bingung membaca ayat ini? Sementara ilmu pengetahuan sederhana, bahkan di bangku sekolahan, saya rasa bisa menjawab pertanyaan ini. Mau berapa timur? Mau berapa barat? Coba lihat. Kalau ini kita ibaratkan garis baca cakrawala. Cakrawala. Kalau kita sebut ini timur. Timur lah ini. Habis pula ya. Timur. Ini di 21 September. Katakan ini posisi kita di sini. Terutama kita yang ada di garis khatulistiwa. Ini timur. Matahari terbitnya itu dari sini. Ini yang kita sebut timur. Lalu di tanggal 21 Desember. Ini matahari terbitnya di sini. Ini kita sebut apa? Timur juga. Timur juga. Lalu sebelumnya itu di 21 Juni. 21 Juni. Matahari terbitnya di sini. Agak lebih condong dia. Ini kita sebut apa? Timur juga. Timur juga. Kalau disebut dua timur, ini dua timur ini. Mau dibilang timur apa jamak dalam bentuk jamak? 3 udah mencukupi. 3, 1, 2, 3. Udah ada 3 timur. Mau lebih banyak lagi. Di tanggal sekian, di tanggal sekian, di tanggal sekian, di tanggal sekian, di tanggal sekian. Ini juga timur. Jadi kenapa mesti bingung untuk menjawab atau membantah mendapat daripada pernyataan Christian Prince yang coba membenarkan dari perkataan yang katanya syekh dari ulama Irak, yang kita tidak tahu juga seperti apa dirinya sendiri. Namun ketika ia mengecilkan daripada Al-Quran, coba melemahkan Al-Quran, sesungguhnya dia bukan melemahkan Al-Quran, tapi ia sendiri melemahkan dirinya sendiri. Mungkin itu, ini aja bisa cukup menjawab, sederhana. Dan ini ada pelajaran di sekolah 21, 22. Begitu juga otomatis baratnya juga seperti itu.
ternyata memang untuk membantah Christian Prince kadang tidak perlu terlalu jelimet. Cukup yang sederhana dengan ilmu pengetahuan anak sekolah aja udah bisa kita bahas. Kalau kita nggak percaya, bisa dilihat di tanggal-tanggal ini matahari condongnya kemana di tanggal-tanggal ini. Dan di Al-Quran kecondongan ini juga udah disebutkan. Ini ada di surat Al-Kahfi. Coba lihat, pahami bacaan. Ini juga udah telah kita tuliskan dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam. Silahkan kalau yang mau mendownload. Dan lebih tegasnya disebutkan bahwa Al-Quran menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman tersebut dengan sebutan masyriqi wal maghribain, yaitu matahari terbit dan matahari terbenam. Makanya bisa tunggal, bisa ganda, bisa jamak. Mau berapa? Yaitu udah terjawab semuanya. Oke, masih ada mungkin? Silakan lanjut Christian Prince dan saudara Ahmed. Allah is God, and He is saying He is the Lord of the two east and the two west? Masa CP belum ngerti juga? Apa harus diulangi lagi? Rewind aja lah, biar paham gitu lagi. Oke, lanjutkan. We go back to the sheikh. I sit and I'm listening and enjoying. I do not need to do the job. Here we go. Thank you, sheikh. Christian Prince merasa senang karena merasa didukung, dan dia menyebutkan six kepada saudara Ahmed. Walaupun memang sebenarnya perkataan Sikh itu nggak mesti identik dengan hanya untuk orang Islam saja. Itu gelar orang Arab. Bahkan kita sebutkan dalam hadis sebelumnya ketika Waraqah bin Naufal, sepupunya Ummul Mukminin Khadijah, itu juga disebutkan Sikh, padahal dia seorang Nasrani. Jadi nggak usah kegeeran lah saudara Christian Prince. Lanjut. مشرقين شنو؟ يعني مرة يقول رب المشرق والمغرب، مرة يقول المشرقين والمغربين، مرة يقول المشارق والمغارب. Once he say two east and two west. Once he say the Lord of is east, because there's many east, and and once they say the Lord of many west. So what is that? إذا أنت من أول قول له واحد عندنا لو اثنين لو. Either you say there's one east or two, and that's it. I mean, why you keep saying east, two east, one east? Just say it. Tell us how many east we have. Just tell us. 10. Not 10. مو كل مرة في الشكل. Not each time different one. Either it's one east or two east. Not every verse is different story. Perasaan tadi udah dilengkap dijelaskan ya, nggak perlu diulang-ulang lagi ya. Kalau Mbak mau ya silahkan aja di rewind aja lah. Masa harus dijelaskan bolak-balik? Namanya kayak anak sekolah SD aja, mesti diulang-ulang berapa kali baru ngerti. Oke, lanjut Christian Prince. زين ايه بيه تفسير. زين مرج البحرين يلتقيان. The two seas who meet. بينهما برزخ لا يبغيان. يعني اكو بحرين، بحر مالح وبحر حلو كل المفسرين. وبينهما برزخ لا يبغيان. هذا لحد الان ما يندرى وين. The Quran says there is two seas, and between them there is a barrier, and they never met. Until now we cannot find where is that. Sepertinya untuk menjawab ini cukup modal hanya mengetikkan di penelusuran YouTube, di Google, ketemu deh. Kalau untuk menjawab ini nggak perlu sampai mengunjungi, udah banyak bertaburan bukti-bukti dan fakta aja. Mau ditunjukkan gitu ya. Ini coba lihat. Gimana? Bisa dilihat. Tinggal buka aja YouTube, ketik air laut asin. Udah. Mana? Cukup? Oke, lanjut. بحر مالح وبحر حلو وما
ما يتصلن. هذا There's an ocean of salty water and ocean of fresh water. Where we can find them? Baru juga dijelasin. Masih nanya lagi di mana? Cukup YouTube aja, nggak perlu sampai ke Selat Gibraltar, sampai ke Meksiko untuk menemukan. Enggak, cukup ke YouTube aja. Ketik aja di penelusuran air laut asin tawar. Ketemu itu semua. Oke, jangan diulangi lagi ya. Lanjut, Christian Prince dan saudara Ahmed. طور وصل الأجرام السماوية وكل شبر بالأقمار الصناعية معروف عند علماء الطبيعة. We, a human being, he have now satellite. They went to the space. They study every inch in this earth. So where we can find this salty water and fresh water? Masih juga diulangi rupanya. Oke, silahkan lanjut. Sama seperti pembahasan surat Ar-Rahman yang memang dimana Ar-Rahman ini kalimat wa bi ayyi rabbikuma tukadziban itu diulangi 31 kali. Ya, sama saudara Ahmed juga mengulang-ulangnya. Begitu juga Christian Prince. Oke, lanjut. حتى باطن الأرض Even they knew what is inside the earth. يدرون. أما لحد الآن ما شافوا أكو بحر مالح وبحر حلو. Until now, nobody found there is an ocean which is salty and ocean which is fresh. Where we can find that? Oh, berapa kali diulangi? Christian Prince dan saudara Ahmed, tidakkah cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahwa ini 4 kali? Oke, lanjut, dilihat rewind aja ya. زين بعدين يقول ويخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. And then he says, from it, pearls and coral come from it. From what? From the salty sea and the fresh water. Inilah model orang yang ragu-ragu. Dia udah tahu jawabannya, ditanyakannya kembali. Udah tahu ayat ini menjelaskan daripada ayat dari sebelumnya. Ya udah jelas. Itu keluar dari keduanya. Oke, lanjut Christian Prince dan saudara Ahmed. زين اللؤلؤ والمرجان ما الملوك الفقراء العرب الجاهلين اصلا ما شايفين لؤلؤ. He's saying, well, the pearls and the coral, those are for kings. So how this is a blessing from Allah? The poor, they never have that. When you say blessing for who? How pearls and coral is a blessing for mankind? Orang-orang yang mengingkari rezeki dari Allah. Allah titipkan rezeki sebagian manusia itu pada sebagian manusia. Ada satu daerah mungkin dia penghasilnya cuma minyak. Bisa kebayang bagaimana minyak itu jadi berkah bagi negara tersebut. Sementara negara itu, masyarakatnya itu butuh makan, butuh nasi, butuh sayur-payur. Tapi kenapa diberi hanya minyak? Inilah kebesaran Allah. Dan kekayaan, rezeki orang miskin juga bisa datang dari orang kaya. Dan rezeki orang kaya juga kadang dari orang miskin. Itulah keajaiban dan kebesaran Allah dalam mengatur rezeki manusia dan keberkahan manusia. زين على شنو انت تمن على الناس جميعا انه لا تقول التفاح البرتقال الخبز اللحم كل الناس يستفادون. If I say that Allah He bless us with apples, fruits, meat, bread, we say okay, all people have benefit. But saying coral and pearls, this is only for kings. So what is the blessing here? Sepertinya barusan tadi udah dijelaskan bahwa keberkahan itu dianggap seperti harus dapat langsung makanannya. Apa yang mau dimakan, itulah tak berkahnya. Apa tadi? Roti, daging, sayur, buah-buahannya. Jadi teringat dengan surat Al-Baqarah tentang kisah kaumnya Nabi Musa, di mana kaumnya itu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah kepada kami, kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan dari bumi.
yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Lalu Nabi Musa pun berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke kota, kamu pasti akan memperoleh apa yang kamu minta. Ini mengingatkan pada kaum yang tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah, keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka. Oke, lanjut Christian Prince dan saudara Ahmed. زين يا معشر الجن والإنس. شوف هذه اللي يقول آية علمية. Some they say this is scientific verse. O mankind and genie. Okay. Ini menjawab tuduhan yang tadi bahwa ayat ini untuk jin atau manusia. Ini terjawab juga langsung, ya memang untuk jin dan manusia. Jadi nggak usah ragu, ayat Al-Quran itu jelas, tegas, dan tidak ada kebatilan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Oke, lanjut Christian Prince dan saudara Ahmed. تثبت أنه القرآن كتاب علم طابق العلم. Prove that the Quran is matched with science. He's saying this. Many Muslims they say that. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تريدون تروحون للقمر للمريخ فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. دولة علماء الإسلام. He's saying if you can pass by the zone of the earth and the heaven, pass, but you cannot pass. And then he says, and the Muslim scholar they say, or this the one who claims science, المحدثين المتأخرين, those the new ones, not the old one, the new, like new generation, YouTube generation. صادوا القمر شيء قالوا شوفوا هذه آية تدل أن القرآن يقول أنه سوف تصعدون بسلطان, يعني السلطان يعني الصواريخ. So you say that some of them, like those, like Mimi and Fifi and Susu, they say, oh, see this verse, it says, you will not go up to the sky unless by an authority. They say, oh, this authority here means the spaceship. The authority of Allah became spaceship. He's making fun of them. Ada beberapa yang kita koreksi dari pernyataannya ini. Yang pertama, kata bahwa mereka menembus langit luar angkasa dengan kekuatan Allah. Jadi dianggapnya pesawat itu kekuatan Allah. Padahal ayatnya hanya menyebutkan ila bisultan, kecuali dengan kekuatan. Dengan kekuatan kita bisa merambah ke angkasa luar daripada bumi. Ini yang pertama. Kalaupun ini dia mengejek, bisa jadi ejekan itu kembali kepada dirinya sendiri, kepada diri yang mengejek itu, karena mereka tidak memahami, tidak mengerti. Kenapa? Karena yang kedua, batas langit, anggapan kita itu bola bumi yang dilihat dari bulan, dilihat dari angkasa luar, itu batas langit bumi. Enggak. Baca di surat Al-Mulk ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-sayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Wa a'tadna lahum azabasyair, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Artinya apa? Langit yang dekat dengan bintang-bintang. Jadi itu masih langit.
langit yang dekat itu dekat dengan bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu lah yang akan menjadi alat pelempar setan. Makanya penyebutannya di situ adalah untuk jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins. Itu hanya baru manusia. Kalau dengan pesawat ulang-alik sampai ke bulan, itu udah kita anggap langit. Ujung langit, penjuru langit. Belum. Tuh dekat bintang sana baru penjuru langit. Jadi masih jauh dari panggang. Jadi ejekannya kembali ke orang yang mengejek. Tertawaannya kembali kepada orang yang mentertawakan. Oke, silahkan lanjut. Christian Prince, Saudara Ahmed dan Christian Prince, silahkan lanjut. هذا كشف علمي. This is a discovery, scientific discovery, they say. هو ما يقولون الآية الأخرى اللي وراها، المصيبة اللي وراها. They don't mention the disaster come after it. You see, he's making fun of them. So they say to you, this is about Allah predict that a human being will go to heaven, the space, but they will not mention the verse after it, which is a disaster. Ya, udah jelas tadi disebutkan di surat Al-Mulk di ayat kelimanya bahwa langit yang dekat itu udah ada bintangnya. Dan bintang itulah yang akan menjadi pelempar setan. Pelempar setan dan jin. Dan disediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi nggak ada pertentangan. Surat Ar-Rahman tentang azab yang disebutkan dalam ayat yang ke-35 tadi itu dijelaskan juga dengan surat Al-Mulk ayat 5. Paham kan? Tidak perlu tertawa dengan sesuatu yang Anda belum ketahui. Anda boleh tertawa dengan ketidaktahuan Anda sendiri. Oke, silahkan lanjut. يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. He send on you flame and copper to burn you, and you will not prevail. You will not be able to accomplish your mission, which is what? To go out of the space of the earth, from the zone of the earth. مستحيل توصلون للقمر. So it's impossible to go to the moon. وصلوا. Well, they are there. Hello. Oslo. Hello. Nyampe ke bulan sudah dianggapnya seperti menembus penjuru langit. Belum, bro. Belum, masih jauh. Udah disebutkan langit yang terdekat itu ada bintang-bintang yang dijadikan pelempar setan. Itu baru langit yang terdekat loh. Bulan ya belum ada apa-apanya, masih jauh. Jadi jelas tidak akan sanggup, karena jin saja itu terhalang, dia akan kembali karena mereka berusaha mencuri berita-berita langit. Maka bintang-bintang dikirimkan untuk melempari mereka sehingga setan-setan itu kembali lagi ke dunia, ke bumi. Oke, bro, Christian Prince and bro Ahmad. Muslims, are you listening? Those who speak Arabic. How the Quran says you cannot go to the zone of the out of the earth, and then he's saying to you, but they are there. How the Quran says that? Inilah logika kita. Angkasa luar pandangan kita itu udah batas, udah menembus langit. Padahal Allah menyebutkan penjuru langit dan langit yang terdekat aja itu ada bintangnya. Ada bintang-bintang yang di bintang itu akan dijadikan pelempar setan. Oke, paham Christian Prince, saudara? Lanjutkan. وصلوا وتحدوا القرآن وصلوا.
Well, people, they are there and they challenge the Quran and they are there already. صدق شافوا اكو شهوب نازك لبسوا درع وخلوا خوذه وكذا ووصلوا وتحدوا رب القرآن وكل شيء ما صار بهم رجعوا. Well, those people, they have a suit, they put a helmet in their head, they went to the space and they took images, they saw the meteor, they saw the stars, and they came back safe and nothing happened to them. Where is the threat of the Quran that Allah will burn them? سالمين غانمين. They came back safely and they win. You know, they accomplish their mission. Bahkan jika manusia pun pindah ke bulan, pindah ke planet sekitar, itu juga masih langit dunia. Karena udah jelas disebutkan tadi di surat Al-Mulk ayat 5. Langit yang terdekat itu udah dihiasi dengan bintang-bintang yang akan jadi pelempar setan. Oke, paham kan bro? Masa harus diulang-ulang lagi? Oke, lanjutkan. Ganti topik. So where this verse says you will never be accomplished, and let us go to the verse so you can see the stupidity. Here we go. Allah challenging the human being and the genie to go out of the zone of the earth and the heaven. And the Muslims here, he said, those YouTubers, they say, oh, this is science, because Allah, he says, you will not pass unless by the authority of Allah. And the authority of Allah is the spaceship. So the NASA is the authority of Allah. And he said, well, they don't mention to you the verse after it, which is a disaster. Because Allah, he says, if you try to go there, Allah will smoke you by fire and by copper. And he will burn you. And you will never go there. You see it? This is how stupid this Quran is. This is an honest Muslim sheikh saying the truth, that the Quran is a hilarious comedian stupid book. Christian Prince menyebutkan saudara Ahmad seorang Muslim yang jujur karena mau mengungkapkan kontradiksi Al-Quran yang menurut dia, karena sejalan dengan dia, ia katakan jujur. Dianggapnya Al-Quran itu, subhanallah, jauh dari kita perbuatan seperti itu, karena tidak ada satupun kontradiksi. Silahkan bantah. Beberapa videonya sudah kita bantah tentang hal ini, dan suatu kontradiksi malah yang dilakukan olehnya. Dan dia seakan di sini mendapatkan kawan, mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan untuk membenarkan daripada penyesatan, kesesatan logika dia. Dianggapnya bulan itu udah di atas langit. Padahal langit yang dimaksud Allah itu adalah langit yang terdekatnya aja, itu adalah langit yang telah dihiasi oleh bintang-bintang. Dan padahal dia sudah disebutkan dalam awal tadi, disebutkan bahwa langit itu telah ditinggikan Allah. Itu yang di ayat 7. Udah dibacanya di awal tadi. Kenapa nggak dipegang? Kan aneh. Jadi kalau sebenarnya melihat penafsiran daripada orang-orang liberal, orang-orang yang menyesatkan seperti Christian Prince, lihat aja dari awal sampai akhir karena nggak konsisten. Lihat satu video dengan video lainnya, itu saling bertentangan. Itu sok-soknya ingin membahas Al-Quran yang sudah sempurna, dinyatakannya kontradiksi. Padahal pernyataan dia yang sendiri kontradiksi. Perhatikan aja antara video satu dengan video lainnya. Bahkan dalam satu video ini, dalam bahasan surat Ar-Rahman, mereka sudah tidak sejalan dari awal sampai akhir. Oke, lanjutkan Christian Prince dan saudara Ahmad. And this guy, by the way, he did not leave Islam. He is a Muslim. He believes in Allah. But he said the Quran cannot be the book of Allah. Obviously, this is the most stupid book ever.
Arabic is wrong. Science is wrong. Sentence are wrong. History is wrong. Everything in this book is absolutely wrong. So how this can be from Allah if Allah is God? Bagaimana mungkin orang menyembah Allah sementara ia tidak mengakui apa yang telah diturunkan Allah dalam Al-Quran? Dalam Al-Baqarah disebutkan ayat 39, adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan pernyataan Christian Prince yang didukung oleh saudara Ahmad Al-Kabazanji, kalau nggak salah, pernyataannya, tudingannya, tuduhannya semua tidak ada yang benar. Yang menyebutkan bahasa Arab Al-Quran salah, sainsnya salah, nggak ada. Semua tidak ada terbukti. Penafsiran dan pikiran Anda, pendapat Anda yang justru salah. Anda salah memahami Al-Quran. Oke, lanjutkan. Isn't it this is accusing Allah of being a liar? Because obviously they went to the sky. Masih diulangi lagi tentang pergi ke bulan sudah dianggap menembus langit. Padahal masih di luar angkasa, angkasanya kita. Belum angkasa, belum langit yang disebutkan Allah. Oke, masih diulang lagi. Lanjut. عندما نقول أن هذا كلام من الله أكبر إهانة إلى الله. This is why I say, when I claim that this is the Quran, is the book of Allah, this is the biggest insult to Allah. Justru Anda yang menghina Allah, Anda yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oke, silakan lanjut. أنا أريد أنزه الله والذات المقدسة عن أن ينسب له مثل هذا الكلام. Me myself, I will lift up Allah from such a stupid book. For Allah way higher than this. No way this is book can be from Him. Pernyataan yang berlebihan. Bagaimana dia mau mengangkat Allah? Sejauh mana dia bisa? Al-Quran, kitab yang sempurna, sudah menjelaskan kedudukannya. Apa yang mau kita dustakan lagi? Oke. Masih ada lagi? And the Muslims in the chat, they are saying this is a fake sheikh. I mean, this guy is very well known. He go on TV. But this is a fake sheikh. Even this guy is a fake sheikh. Senang kali sepertinya Christian Prince dapat bantuan dari seorang Sikh. Namanya Sikh. Ya udah kita sebutkan di awal, Sikh itu tidak melekat pada seorang yang dia bayangkan itu seorang Islam. Enggak. Waraqah bin Naufal itu juga disebut Sikh. Dia seorang Nasrani. Dia penulis kitab Alkitab dalam bahasa Arab pada zaman itu. Dia juga disebut Sikh. Jadi Christian Prince gak usah terlalu bangga. Kalaupun mendapat dukungan, bantuan, pemikiran yang kami anggap itu sesat, ya kalaupun banyak pengikutnya, ya memang banyak. Siapapun ada pengikutnya. Neraka juga disediakan karena ada pengikutnya. Bahkan setiap kita sudah mengetahui tempat kita masing-masing, di surga atau di neraka. Bahkan Fir'aun, Abu Lahab, itu sudah dituliskan takdirnya bahwa mereka adalah orang-orang penghina neraka. Jauh sebelum kita diciptakan, udah Allah tunjukkan, Allah tetapkan bahwa mereka penghuni neraka. Siapa yang mau mengikuti mereka? Silahkan. How come they did not say to him, show us your face? Show us your face. Show us your face. I challenge you, I would debate you. Show me your face. Here we go. He have his name. He have his face. He's a very well-known person. And if you look at the crowd, there's hundreds of people. They attend his lectures where he teach in the mosque.
memang saudara Ahmad Al-Kabazandi disebutkan bahwa ia seorang muslim di Irak dari Najaf, dan ia adalah salah seorang pengusung daripada Islam liberal. Terlalu dalam kalau saya menyebutnya Islam liberal, ya aliran liberal lah, yang menuju ke modernan katanya, meninggalkan fundamentalis. Padahal karena penafsiran yang tidak sempurna, yang mengedepankan hanya logika, ini kelemahan daripada orang-orang liberal. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Christian Prince, seperti ia jumpa kawan, jumpa pendukung. Silakan Christian Prince. البلاغية والعلمية. He says the messed up book by language and by science. Masih berani lagi mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa dan sainsnya kacau. Padahal semua bukti, semua argumennya telah dipatahkan. Hello, saudara Christian Prince and saudara Ahmad. الأمثال القرآنية يعني مأساة. It's actually, hold on. Let me translate the word مأساة. مأساة, tragedy. The science in the Quran is a tragedy. He just said that. The science in the Quran is a tragedy. Tragedy. Listen again. الأمثال القرآنية يعني مأساة. يعني يقولون أمثال بلاغية عظيمة لا يستطيع البشر أن مثلا الله نور السماوات والأرض. They say this is a great example by God. No human can come with it. No one can come with it like it. Nobody. Masih berani lagi menyebutkan Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran. Padahal seluruh argumen, dalil yang ia sebutkan, penafsiran yang ia sebutkan udah bisa dipatahkan. Masih mau dia lagi mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 36. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini bahasan kita, bagaimana kita mendebat Christian Prince yang dibantu oleh seorang pengusung liberal, yaitu saudara Ahmad Al-Kabazandi. Pada hari ini kita bantah seluruh argumennya yang menyebutkan bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.